Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman insan musik Indonesia yang saya cintai. Bukan teman-teman, saudara-saudara seluruh Indonesia. Saya cuma pengen ngomong sedikit aja. Karena saya merasa, saya dan teman-teman musisi merasa harus mensosialisasikan. Gara-gara PP 56 kemarin, yang akhirnya jadi heboh dan akhirnya jadi misleading kemana-mana. Gue di sini juga gue nggak tidak pintar tahu segala macam pasal dan sebagainya. Tapi justru saya mau menyoroti masalah kemarin gara-garanya ada musisi yang mungkin men-tweet atau men-instagramkan atau men-facebookkan atau apalah media sosial itu yang akhirnya jadi malah gontok-gontokan sesama musisi. Aduh sayang-sayangku, gue mah sedih banget, kita tuh saudara. Dan ini tuh undang-undang ini, apapun itulah PP ini bukan kemarin, bukan gara-gara Pak Jokowi mensahkan, enggak. Ini tuh udah puluhan tahun yang lalu. Musisi tahun 70-an kayak Us Plus, God Bless 80, yang 80-an, terus gue 90-an, 2000-an. Itu tuh dari dulu berusaha bagaimana caranya kita bisa sejahtera dari karya-karya gitu. Jadi ini bukan kemarin, bukan masalah kemarin banget gitu, ngerti gak sih? Bukan. Dan ini tuh udah jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, selalu mentok, selalu ini, selalu itu. Nah akhirnya sekarang ada satu momen yang lumayan akhirnya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Disebut sempurna? Enggak. Belum sempurna. Bismillah, kita berdoa semakin sempurna. Tapi gue sedih aja gitu, gara-gara ada teman-teman, saudara-saudara kita juga, sesama musisi yang mungkin belum baca, belum tanya-tanya kanan kiri, atau mungkin bahkan belum mengerti, yang akhirnya teman-teman musisi kafe, wedding, bla 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 dan sebagainya tuh pada, waduh ini gimana, wah wah. Dan akhirnya nyebar viral ke ranah awam, penikmat musik, sampai apa ya, jadi chaos gitu, ngerti gak sih? Jadi chaos. Nah ini yang gue gak mau, maksud gue gitu. Ini yang saya angkatan 90-an, abang-abang tahun 80-an, 70-an gak mau gitu. Akhirnya kita kalah lagi gitu. Gue akan terangin yang setaunya gue aja. Selebihnya silakan, kalian udah pinter, apalagi zaman-zamannya yang muda-muda ini udah zamannya digital, tinggal search aja di Google atau apapun itulah, terserah kalian. Masalah undang-undang itu dan sebagainya, tanyalah ke pengacara segala macam kalau memang lebih ini. Cuman ini kemarin gue mau menyorot yang masalah wedding, cafe dan sebagainya aja ya. Ini gue udah kumpulin dari teman-teman, dari Irfan sebagai Massive Publishing, dari udah siapa? Kok jadi lupa gue, Kadri. Terus juga Mas Chandra Darusman, Baron manajer gue gitu. Terus dari gue lihat DJKI, Anang dan sebagainya gitu ya. Manji juga gue lihat di repost sama Meli segala macam. Jadi gini, ini keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor HKI.2.OT.03.01/02 tahun 2016. 2016 loh. Makanya kan gue bilang juga ini bukan barang baru. Bahkan ada beberapa pasal yang tahun 2014 gitu. Mengenai pengesahan tarif royalti. Ini yang ributnya kan ini, sebetulnya ada yang lebih seksi, tapi nggak seksi kelihatannya gitu karena liar, pusing, banyak pasal-pasal dan sebagainya. Justru itu yang bahaya, justru itu kalau menurut gua, untuk para musisi harus mengawalnya. Ini tahun 2016 mengenai pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan lagu dan atau produk yang terkait musik dan lagu. Oke ya. Gua akan terangin dulu nih. Ini gue bikin simple, saya bikin simple. Ini kalau kita berbicara sebentar, gue sambil baca nih ya, takut salah soalnya. Oke, nah jadi ini aku dapat dari Irfan Samson ya. Ini buat konser musik komersial ya, ini ya. Ingat loh, komersial tuh yang ditonton sama banyak, di lapangan mungkin, di gedung, di indoor, bla 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 dan sebagainya. Buat konser musik yang berbayar, itu gue ingetin nih, bukan lulu pade para musisi yang ditarik royaltinya atau ditarik duit. Bukan. Nih, ini udah ada di undang-undang yang dari tahun 2014-2016 ini. Konser musik, tiket box yang berbayar ya.
kalau ada tiket box itu jadi berapa tiket yang laku dikali 2% dari harga tiket. Gitu. Oke? Jadi berapa tiket yang laku dikali 2%. Gitu. Gitu doang, simple gitu. Nah, kalau ya itu yang bayarnya, terus kalau complimentary kan suka kadang-kadang ada complimentary tiket tuh ya, mungkin buat apa namanya apa ya maksudnya ya VIP lah dan sebagainya. Itu dihitung juga, tapi cuma dikali 1% dari berapa complimentary tiket itu gitu. Nah, kalau konser musik yang gratis ya, yang nggak berbayar nih ya, yang nggak berbayar, tapi kan ini yang gue bilang tadi komersil di lapangan kan pasti kan ada apa namanya sponsor dan bla 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 dan sebagainya. Itu juga ditarik bayarannya si penyelenggaranya, CEO-nya, bukan lulu pade loh, bukan kita sebagai musisi loh, bukan. 2% dari biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya berapa? 100 juta, 2%-nya berapa tuh? 2 juta berarti ya? Gitu. Jadi lu cuman bayar 2 juta gitu CEO-nya. Kalau biaya produksinya 1 miliar, misalnya karena ini gede banget, 20 juta rupiah. Jadi, gue bilang lagi, bukan lu-nya, kitanya sebagai pemain bandnya. Itu bukan gitu. Ini yang gue pengen terangin, please gitu. Kita yuk, kita tenang semuanya. Dibiasakan gitu kayak hoax, terus media sosial yang provokasi itu, udahlah, come on man. Indonesia harus maju gitu ya. Oke, itu yang tadi ya. Oke, catatan. Pihak penyelenggara atau IO atau WO yang di wedding ya, hanya bayar ke LMK. Oke, bayarnya ke LMK. Kayak misalnya WAMI. Jadi nah ini nih yang harus ditekankan adalah si pihak penyelenggara itu nanti nulis lagunya apa aja malam itu ya. Misalnya Gigi bawain lagu apa aja misalnya. Si lagu Gigi itu kan macam-macam penciptanya, nggak gue doang, nggak Bujana doang, nggak Hendy doang, nggak Opet, nggak Thomas, nggak Budi, nggak Ronald gitu kan. Ada yang ini, ada yang ini. Nah itu tuh supaya nanti ditulis diserahin ke LMK, nanti pembagiannya dari LMA itu ke publisher dan si pencipta lagu tuh rapi gitu. Oh, Arman lagunya yang dibawain gini gitu. Atau misalnya ini band yang bukan band kayak Gigi misalnya, misalnya band apa namanya, band pembuka kayak band dari kafe tapi suruh main gitu kayak gitu. Itu bawain lagu apa aja, Dewa, Tulus, apa-apa. Nah itu tuh dicatat gitu. Jadi nanti pembagian si royaltinya tuh ke LMK-nya itu ya bener gitu kayak gitu. Bukan lu loh yang bayar ya. Gue sekali lagi, bukan lu yang bayar ya. Oke. Dan tadi bayarannya juga buat IO penyelenggara cuma 2%, 1% dari yang tadi gua bilang. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang kemarin sempat ribut juga yang kafe dan sebagainya. Ini gimana nih? Orang pendapatan kafe gue juga cuman segini. Maksudnya pemain band kafe juga cuman segini. Masa gue suruh kalau gue bawain lagu Gigi, kalau gue bawain lagu Padi atau Slang Dewa atau Raisa tuh gue gimana? Satu lagu 100 ribu, satu lagu 1 juta, satu lagu 2 juta. Gue kalau bawain 1 juta, 100 ribu satu lagu. Gue bawain per malam tuh gue bawain 20 lagu. Gue mesti bayar 2 juta per hari. Come on man, nggak begitu. Ini gue sekarang gue jabarin secara apa namanya, sederhana aja. Jadi gini, oke? Resto dan kafe tagihnya tuh 60.000 perak ya per kursi per tahun. Come on man, 60.000 perak per kursi per tahun. Jadi hitung-hitungan sederhana. Kalau si kafe yang kamu main nih, band-band kafe atau apa ya, band-band kafe gitu ya, atau band resto, band apalah segala macam. Taruhlah di situ ada 50 kursi. Jadi 60.000 kali 50 kursi teh 3 juta. 3 juta satu tahun. Si kafe itu, si resto itu yang bayar, bukan lu. Gitu maksudnya. Oke honey, sayang. Jadi bukan kamu gitu, bukan. Terus 3 juta per tahun men, kalau 50 kursi ya. Kalau berarti kalau 100 kursi kan 6 juta. Ya tinggal kaliin aja. Kalau misalnya 50 kursi 3 juta per tahun, gua sikat nih, 1 tahun tuh 365 hari ya.
Ya anggap 365, kan ada beda-beda, kadang-kadang 364 gitu. Itu berarti satu hari si kafe itu atau si pengusaha kafe itu atau si resto itu dan sebagainya cuman bayar 8.220 perak sehari. Nasi uduk di Jakarta kagak segitu. Nasi uduk di Jakarta tuh udah berapa kali ya? Sekarang 20.000 berapa? 15.000 berapa? Ya, gua anggap deh yang paling murah deh 12.500. Nggak seharga nasi uduk men seharinya gitu, dan bukan lu yang bayar gitu. Jadi gue kira tidak akan ada deh kayak menurut gue pemecatan band-band kafe gitu atau pembubaran kafe gara-gara membayar royalti yang kemarin akhirnya ya jadi viral gitu, jadi berantem antar sesama musisi, antar sesama insan musik gitu ya. Nah itu yang tadi restoran dan kafe yang 60.000 per kursi. Gue terusin lagi nih. Kalau pub, bar, dan distro itu 180.000 perak per meter persegi per tahun. Ya, jadi kalau pub, bar, bistro 180.000 perak per meter persegi per tahun, bukan per hari. Gue terusin lagi. Klub malam lebih mahal 250.000 perak per meter persegi per tahun gitu. Nah ini juga di sini ada hak ada hak hak cipta dan hak terkait. Gue kalau nerangin hak cipta dan hak terkait mungkin agak ribet dan agak pusing, makanya gue bilangnya silahkan aja sekarang kalian tinggal Google lebih diperdalam lagi. Tapi ini gue cuman buat dasarnya ada ya supaya meredam keributan itu gitu ya. Dan sekarang lagi rame banyak banget di Instagram di kalau yang punya iPhone di apa teh si Elon Musk teh lupa lagi gue apa sih namanya, astagfirullahaladzim ya itulah, atau di Facebook lagi banyak seminar-seminar itu, sok mangga ikutan dengerin supaya lebih jelas lagi karena orang-orang yang lebih kompetensi yang ngomong. Nah jadi itu sayang-sayangku please ya, apa ya, gue tuh asli gue pernah ikut ke DPR tahun 90-an bareng sama Kang Sambimbo, Mas Ian Antono, Pak Haji Omar Irama, Bang Haji, terus mas-mas dari Kus Plus, terus angkatan 90-an. Udah berbagai macam yang gue ikutin lah gitu ya. Dan selalu bukan kalah, tidak jadi, tidak sempurna dan sebagainya. Sekarang ini ada momen yang bagus. Yuk jangan beringas melihat sesuatu apa-apa, yuk kita pelajari dulu. Kita dengar dulu. Sayang. Ini sistem, apapun sistemnya itu mau mensejahterakan para insan musik Indonesia. Jadi please jangan sampai gagal lagi, jangan sampai mentok lagi. Gue gak mau anak cucu kita sama juga seperti kayak sekarang. Jadi oke. Nah terus yang tadi gue bilang sempat selewat seksi, justru yang harus kita kawal untuk para musisi yang punya karya ataupun yang tidak, karena supaya kesananya kan supaya lebih sempurna ya. Belum sempurna, insya Allah akan lebih sempurna. Itu adalah mengenai bank data. Jadi kemarin dari PP 56 dipersempurnakan itu akan ada sebuah bank data untuk lagu-lagu tersebut. Nah itu justru itu yang harus kita kawal. Kelihatannya soalnya nggak seksi, nggak dibahas nih sama si wartawan yang kemarin ada viral, yang dibahas ya itu yang royalti ini bla bla, wah jadi ribut. Justru yang menurut gue dan teman-teman harus kawal adalah mengenai pembentukan bank data itu. Karena itu harus dibangun betul-betul profesional. Dan kita semua yang terlibat harus bisa melihat transparansinya terhadap bank data lagu itu. Insya Allah kita bisa nanti Indonesia udah supaya jadi kayak Jepang, Amerika, UK, Eropa, Korea yang udah memang begitu hampir sempurna gitu. Tapi jangan lupa pembuatan bank data juga di negara-negara lain pun begitu lama. Ada yang 15 tahun. Gue tahu dari Irfan di Australia pun udah jalan 5 tahun baru fase 1. Jadi please kita bersabar tapi kita tetap harus kawal. Oke? I love you all. Keep the peace, love and respect for music Indonesia dan insan musik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.